Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan presentasi saya mengenai hambatan komunikasi massa dan media pada pemerintahan. Secara umum, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan yang dilakukan dengan adanya tujuan di dalamnya. Tujuan itu sendiri dapat berupa untuk memberitahu, mengeluarkan pendapat, mempengaruhi, merubah pola pikir dan tingkah laku secara langsung maupun tidak langsung, dan lain sebagainya. Beragamnya tujuan dari proses komunikasi yang berlangsung menyebabkan jenis dari komunikasi sendiri menjadi bermacam-macam. Salah satunya jenisnya adalah adanya komunikasi pemerintahan. Komunikasi pemerintah sendiri merupakan suatu proses komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan ide, program, maupun gagasan pemerintahan kepada publik demi mencapai tujuan negara bersama. Tujuan di dalam komunikasi pemerintahan sendiri juga menentukan efektivitas dari proses komunikasi yang berlangsung. Walaupun memang tidak selalu proses komunikasi pemerintah dapat berjalan secara efektif karena terdapat hambatan-hambatan komunikasi di dalamnya. Komunikasi mengenal istilah noise atau gangguan. Unsur noise sangat menentukan berhasil tidaknya sebuah komunikasi. Noise dalam komunikasi bisa berupa gangguan fisik, gangguan teknis, gangguan semantik, dan gangguan psikologis. Namun, untuk mengulasnya dengan baik dibutuhkan kajian tersendiri, dan beberapa gangguannya yaitu hambatan bahasa. Penyebabnya adalah adanya hambatan bahasa atau gangguan bahasa dalam komunikasi. Penggunaan bahasa yang tidak sesuai atau juga tidak mudah dipahami dalam proses komunikasi pemerintahan oleh penerima pesan akan berdampak pada efektivitas komunikasi yang berlangsung. Terlebih lagi banyak bahasa pemerintah yang biasanya sulit untuk dipahami, bahkan tidak diketahui artinya oleh publik. Oleh sebab itu, bahasa menjadi penyebab utama dalam komunikasi tidak efektif, termasuk di dalam komunikasi pemerintahan. Jarak status. Jarak status sendiri memiliki hubungan dengan hambatan dalam pola komunikasi organisasi yang biasanya digunakan atau dianut oleh organisasi pemerintahan. Biasanya, penyebab yang satu ini berhubungan dengan status sosial maupun tingkatan status, baik dari sisi pemerintahan sendiri maupun dari penerima pesan yaitu masyarakatnya. Sebagai contoh, hubungan antara masyarakat dan pemerintah yang tidak baik maupun tidak ada kepercayaan satu sama lain akan menghambat jalannya komunikasi pemerintahan itu sendiri. Lalu gangguan fisik yang disebabkan kondisi biologis. Misalnya, saja kelompok disabilitas tuli yang memiliki metode komunikasi khusus. Seperti contoh, komunikasi dari otoritas kepada mereka mengalami gangguan kalau informasi corona di TV tidak menyertakan bahasa isyarat. Begitu pula dengan disabilitas netra yang tidak dapat menerima informasi melalui media cetak atau media luar ruang seperti pamflet atau infragis corona. Dan gangguan teknis yang bisa terjadi jika ada komponen teknis yang menghambat penyaluran informasi. Seperti contoh, tidak semua masyarakat Indonesia memiliki jaringan internet atau kuota data yang memungkinkan untuk mendapatkan perkembangan informasi sebaran kasus corona melalui situs resmi pemerintah. Hal ini dapat berdampak pada kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman virus corona. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.